I will sing of the goodness of God. Untuk kami Bapa bersekutu di tempat ini Bapa bersama-sama dengan Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami Bapa datang Tuhan dengan hati yang rindu, haus akan Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus memberkati setiap kami semua. Tuhan, pada saat ini nyatakan apa yang isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu Bapa. Biar Tuhan setiap kami semua, waktu kami Bapa kembali beraktivitas, selesai dari ibadah pagi kami diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan, setiap keperluan kami. Dan kami tahu hanya Engkau Tuhan yang sanggup memenuhi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau menurut saya kurang lengkap. Seharusnya bersama Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Apa kabar? Bersama Tuhan Yesus luar biasa. Karena kita ada bukan karena kekuatan kita. Semua kita ada sampai hari karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ini merupakan satu kehormatan buat saya, di mana saya boleh kembali melayani di Persekutuan Bapak Kris di Menara BTN ini. Karena dulu beberapa bulan lalu saya pernah ke tempat ini. Dan ini merupakan kesempatan yang kedua. Dan sekali lagi pepatah mengatakan tak kenal kata sayang. Mungkin masih banyak yang ingat, sudah ada namanya. Tapi wajahnya mungkin udah lupa ya. Nama saya singkat saja, Oka Suena. Saya dipercayakan Tuhan menggembalakan umat Tuhan yang ada di wilayah Ciseeng, tepatnya di Gereja Betel Indonesia. Kalau Ciseeng, kalau Ciseeng itu kalau dari Bogor tuh dekat Singapura. Sebelah sini yang Gunung Kapur. Karena di sana tuh ada kota wisata namanya Pemandian Air Panas Gunung Kapur. Berbeda dengan yang di Ciater. Kalau di sana itu air panas itu mengandung belerang dan mengandung air garam, makanya rasanya asin. Kalau di Ciater kan nggak asin lah ini kan, cuma panas aja, hangat maksudnya, dan ada belerang. Tapi kalau yang di Ciseeng itu ada mengandung garam. Jadi kalau teman-teman kurang yakin bisa datang ke sana. Bener nggak nih ucapan mau kan air asin? Nanti bisa dibuktikan ke sana. Haleluya. Nah, Ciseeng itu juga dekat Perancis, perapatan Ciseeng. Karena memang ada perapatannya, perapatan Ciseeng. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya diberikan satu tema pada siang hari ini, yaitu tentang inovasi. Kalau saya lihat bukan di Alkitab, maksudnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Dikatakan inovasi itu adalah pengenalan hal-hal yang baru atau adanya pembaharuan. Kalau kita saat ini boleh dikatakan sedang menuju ke abad 21. Bener ya? Kita ini sedang menuju abad 21. Ini sudah tahun 2019 di abad 20 dan sedang menuju ke abad 21. Dan kita perhatikan hari-hari ini, dunia terus mengalami perubahan yang luar biasa. Percepatan yang luar biasa. Kalau kita ingat beberapa ratus tahun yang lalu, kalau kita perhatikan dalam sejarah, dikatakan di era di bawah tahun 1800, kecepatan manusia itu cuma sekitar 5 sampai dengan 10 km per jam. Oh iya, kenapa? Karena belum ada transportasi yang memadai. Belum ada yang namanya kendaraan mobil. Belum ada yang namanya pesawat terbang. Semua manusia dilakukannya otomatis dengan cara apa? Berjalan kaki. Berjalan kaki itu, ya lari kan gak selalu lari kan. Secara umum manusia itu jalan kaki. Jalan kaki manusia itu berapa sih kecepatannya? Nah itulah dikatakan diperkirakan 5 sampai dengan 10 km per jam. Kemudian setelah era tahun 1800, kemudian muncul juga dikatakan yang namanya mesin uap. Sehingga diciptakanlah yang namanya kapal, kereta api. Makanya dikatakan kecepatan manusia itu sudah mulai bertambah. Dari 5 sampai dengan 10 menjadi kurang lebih 50 sampai dengan 60 km per jam. Ini kereta api zaman dulu.
Dan sekarang kita bisa lihat kecepatan kereta api itu berapa. Bahkan kecepatan manusia itu semakin lebih cepat lagi dengan ditemukannya mesin pesawat terbang atau adanya pesawat terbang. Bahkan Jakarta Surabaya saja itu bisa ditempuh dengan jarak atau dengan waktu, maksudnya kurang lebih 1 jam, kurang lebih. Zaman dulu belum ada pesawat terbang, belum ada kereta api, belum ada kapal air. Kita dari Jakarta sampai Surabaya itu mungkin bisa membutuhkan waktu, bisa sampai mungkin 1 bulan. Belum lagi belantara yang harus lewati dan sebagainya. Maka dikatakan kita hari ini boleh dikatakan berada di revolusi industri jilid yang keempat. Percepatan yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa hari-hari ini terjadi atas dunia ini. Maka dikatakan itu semua hasil inovasi, hasil daripada teknologi yang semakin canggih yang bisa dirasakan oleh umat manusia. Tetapi memang sampai hari ini ada juga suku, salah satu suku yang belum memanfaatkan transportasi yang memadai. Kalau kita bisa lihat di jalan-jalan, mereka masih bawa-bawa tas sambil jual madu. Suka lihat nggak? Nah, tetapi luar biasa, mereka tetap mempertahankan budayanya. Tapi kalau saya perhatikan, mereka justru jauh lebih sehat. Tidak ada internet, tidak ada yang namanya gadget. Tetap yang alami makannya dibandingkan kita orang-orang Jakarta. Kalau kita perhatikan, bayangin hari-hari ini banyak orang kena apa? Serangan jantung, serangan stroke, dan lain sebagainya. Memang ada positif dan ada negatifnya. Tapi biar pada siang hari kita akan belajar bagaimana setiap kita semua terus berinovasi, sehingga setiap kita semua terus berkarya dan hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Amin. Ketika kita berinovasi seperti dunia yang terus berinovasi, dan ini terus ditunggu-tunggu, bahkan dikatakan ke depan ini sebentar lagi akan ada teknologi yang lebih maju lagi. Salah satunya mobil tanpa awak. Karena hari-hari ini kan kita bisa pesan mobil lewat OL atau online maksudnya. Kalau kita nggak punya mobil, karena mobil kita banyak, cukup punya aplikasinya, dan kita bisa pesan dan mobil datang ke rumah kita ataupun ke kantor kita dan mengantar kita sampai tempat tujuan. Maka nanti dikatakan akan ada teknologi baru, yaitu mobil tanpa awak. Dan kita tunggu saja tahun berapa itu akan munculnya dan kapan itu bisa ada di kota kita Jakarta. Tapi mari siang hari ini yang paling penting, yang paling utama, bicara masalah inovasi itu bukan masalah yang kita tunggu-tunggu, itu bicara tentang teknologi. Tapi yang paling penting, bagaimana hidup kita terus mengalami inovasi. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Nah, dikatakan di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi saya katakan sesuai dengan definisi daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang inovasi adalah yaitu pengenalan hal-hal yang baru atau adanya pembaharuan. Yang Tuhan mau dari setiap kita semua juga harus terus berinovasi. Artinya apa? Setelah kita mengenal Tuhan, jangan kita terus cuma sudah menjadi orang percaya saja, tapi bagaimana setiap kita semua mengalami perubahan hidup. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti amin. Karena perubahan hidup ini sangat penting. Dunia ingin melihat perubahan hidup kita. Keluarga ingin melihat perubahan hidup kita. Mungkin, tapi saya percaya di sini nggak ada.
Berapa banyak orang di luar sana kurang perhatian antara bapak dengan anak atau suami dengan istri. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada yang namanya kasih sayang. Padahal sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi orang percaya. Dan saya mau katakan, kalau kita sebagai orang percaya dan kita tidak mengalami perubahan hidup, dan kita belum mengalami inovasi. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jangan sampai kita ini masih terus menggunakan manusia lama kita. Banyak orang, miliaran orang yang percaya sama Yesus, tapi hidup kita bukan cuma sudah percaya, tapi bagaimana setia kita semua menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Maka dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau di dalam terjemahan lain berkata lebih luar biasa. Di dalam TSI berkata seperti ini, terjemahan sederhana Indonesia. Yang penting dikatakan, waktu seseorang bersatu dengan Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru. Semua cara hidup yang lama sudah berlalu, dan hidup yang baru itu sungguh indah. Berapa banyak orang mengaku Kristen, mengaku orang percaya, tetapi bohong masih jalan terus, dusta masih terus dilakukan. Berapa banyak orang mengaku Kristen, mengikut Kristus dikatakan, tapi masih terus berbuat dosa, masih terus suka pornografi. Dan saya mau katakan, yang model-model seperti itu belum berinovasi, belum lahir baru. Dikatakan, yang Tuhan inginkan dari diri kita terlebih dahulu, yang harus mengalami perubahan, yang harus terus mengalami inovasi, sehingga kita betul-betul menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini yang paling penting. Karena dikatakan dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat 11, kita lihat sebentar. 2 Petrus pasal 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ini berbicara tentang akhir zaman. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Setuju tidak setuju, kita pasti akan mengalami kematian. Setuju tidak setuju, Tuhan pasti akan datang. Dan Tuhan menghendaki gerejanya, mempelainya, jemaatnya, kita hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Hidup kita nih harus jadi berkat. Keluarga melihat kita, hidup kita mengalami perubahan. Yang tadinya pemarah menjadi penuh dengan kasih sayang. Yang mengerti katakan amin. Yang tadinya mungkin kita gampang emosi di jalan raya atau di mana saja, setelah kita mengalami ciptaan yang baru, mengalami inovasi dalam hidup kita, dan kita menjadi orang yang sabar. Ini memang gak gampang. Jadi bagaimana kita bisa terus berinovasi dan Tuhan? Yang pertama, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Karena Tuhanlah sumber inspirasi kita, Tuhanlah sumber inovasi buat setiap kita semua. Tadi dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5:17, kitanya harus bersatu dengan Kristus. Artinya apa? Jangan kita renggang dengan Kristus. Jangan kita jauh daripada Tuhan. Orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, dia pasti akan terus mengalami perubahan hidup. Bersekutu dalam ibadah, bersekutu dalam doa-doa kita,
bersekutu dalam merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang akan terus membawa kita akan terus mengalami perubahan demi perubahan, dan kita terus diperbaharui. Dan inilah yang dikatakan, dan bagaimana kita harus berinovasi di dalam Kristus. Yang setuju kata amin. Hari-hari ini bukan cuma saudara orang lihat kita pandai berbicara, tapi perbuatan kita lah, karakter kita lah yang sedang disorot oleh banyak orang. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita ini harus jadi saksi. Kita ini harus jadi berkat dimanapun kita berada. Kita ini harus punya integritas, punya karakter yang seperti Kristus, yang mengerti kata amin. Dan saya percaya waktu kita berbicara, waktu kita menyampaikan kebenaran, maka orang melihat perbuatan hidup kita, maka orang pasti akan diberkati lewat kehidupan kita. Berapa banyak orang di luar sana hafal ayat luar biasa, wah nyanyi rohani luar biasa, tapi yang lebih daripada itu, orang tuh melihat perbuatan kita, melihat karakter kita, minimal di lingkungan kita, rumah tangga kita, tetangga kita. Sudah jadi berkat belum hidup kita? Sudah mengalami perubahan belum? Sudah mengalami pembaharuan belum? Dan itu yang paling penting. Jangan sampai kita akhirnya apa? Dicerai oleh mereka. Dan kita tuh gak jadi berkat. Dan sebenarnya di tempat ini kita ada orang-orang yang senantiasa terus berinovasi, yang mengerti kata amin, yang mengerti kata amin. Ini yang Tuhan inginkan. Dari setiap itu semua kita mau terus mengalami pembaharuan. Jangan sampai sudah kita 20 tahun jadi orang Kristen, 30 tahun jadi orang Kristen, nggak ada bedanya kita dengan orang dunia, nggak ada bedanya kita dengan orang-orang yang di luar Kristus. Tapi kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Memang nggak langsung ketika kita percaya langsung berubah, step by step, seiring dengan waktu. Kalau kita terus bersekutu dengan Kristus, dan saya percaya perubahan itu akan terus kita alami. Dan kita harus punya komunitas juga yang tepat. Dan luar biasa di tempat ini kita punya komunitas persekutuan. Tadi dikatakan oleh sahabat saya, ada kurang lebih 150 orang sebetulnya yang terdata. Tapi yang selalu hadir kurang lebih 30 sampai dengan 40 orang. Dan kita merindukan bukan cuma 140 orang, tapi kita merindukan 150 orang bisa hadir setiap minggunya. Yang setuju kata amin. Dan ini tugas kita. Dan kita harus jadi inovator. Kita harus terus membawa mereka. Kita harus menyaksikan kehidupan kita kepada mereka, sehingga mereka termotivasi bisa datang ke tempat ini. Yang mengerti amin. Dan sebenarnya waktu kita, hidup kita jadi berkat di mata mereka. Kita ini baik, baik perkataan kita, baik perbuatan kita. Orang akhirnya bisa melihat sesuatu yang beda dalam diri kita. Dan sebenarnya itulah yang dikatakan kita harus berinovasi di dalam Tuhan. Yang setuju kata amin. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan Tuhan berjanji apa saja yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan. Tuhan berjanji kita akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Maka saya berdoa sesuai dengan firman Tuhan, kau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan saya berdoa biar semuanya punya posisi yang semakin luar biasa. Amin. Tadi kita sempat sharing, kalau di sana di Bogor belum ada persekutuan di BTN. Tergantung mereka dikatakan kondisinya, jumlahnya. Dan saya berdoa biar semuanya kita ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan talentanya. Amin. Amin. Bahkan anak cucu orang-orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Keturunan tidak akan pernah meminta-minta, karena hidupnya betul-betul selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan melihat orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang terus mengalami pembaharuan, hidupnya akan terus diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu gak pernah keliru. Janji Allah akan terus diberikan kepada orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, yang hidupnya bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Nah, dikatakan Tuhan adalah sumber inspirasi, Tuhan adalah sumber inovasi buat setiap kita semua. Di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 12, kitab Amsal, kita lihat
pasal 8 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam hidup ini ada kalanya banyak masalah dan pergumulan. Ada kalanya kita bingung cara menyelesaikannya. Tapi dengar baik-baik, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena dikatakan Tuhanlah sumber hikmat. Amin. Handphone saya nggak mahal dibandingkan mungkin handphone teman-teman semuanya. Handphone atau gadget itu bahkan nilainya tuh bisa ada yang di atas 10 juta, bahkan mungkin 15 juta lebih. Tapi secanggih apapun, semahal apapun handphone, perhatikan, kalau tidak ada satelit, nggak akan ada sinyal, nggak akan bisa dipakai. Betul? Teknologi yang paling utama itu saya katakan itu satelit salah satunya. Betul ya? Kalau nggak ada satelit, nggak akan ada internet. Semahal apapun handphone kita, kalau nggak ada satelit, tidak bisa digunakan karena nggak ada sinyal sama sekali. Yang setuju tenangnya. Handphone ini kalau kita banting atau kita hitung bahan bakunya, ini mungkin nggak nyampe 200.000. Tapi kenapa handphone ini bisa canggih? Karena ada hikmat. Ada orang-orang hebat yang mengerjakannya dengan komponennya, dengan macam-macamnya, menjadi handphone yang hebat. Bahkan dengan gadget ini kita bisa menjangkau dunia, bisa melihat informasi, mendapatkan informasi, bahkan hanya hitungan detik kita bisa memberikan informasi kepada jutaan orang lewat media sosial dan lain sebagainya yang mengerti. Amin. Jadi memang yang paling utama itu ada satelitnya. Ketika kita terus koneksi dengan Tuhan, ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan turun atas setiap kita semua. Maka kita jadi pribadi-pribadi yang kreatif, dan kita akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dan inilah yang dikatakan sebagai inovasi. Yang ngerti kata amin. Kita ingat kisah Raja Salomo. Ketika Tuhan tanya, dan dia cuma minta, aku ini punya banyak rakyat, kerajaan ini cukup luas, dan ada banyak persoalan demi persoalan. Dan yang diminta oleh Salomo adalah dia bisa mengadili semua rakyat itu dengan bijaksana. Dan Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Dan Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur yang panjang. Dan ketika ada satu kisah, nanti bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 tentang hikmat. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 25 tentang ada 2 orang wanita yang punya anak. Yang satu anaknya meninggal karena waktu tertidur tertindih oleh ibunya. Dan dia satu rumah, dan dia mengatakan bahwa anak saya telah dibunuh. Singkat itu dalam bahasa sehari-hari, mereka berhadap pada Raja Salomo. Salomo mengatakan, ambil pedang, penggal anak itu dan bagi 2. Satu untuk si ibu A, satu untuk si ibu B. Tetapi si ibu yang betul-betul ini anak yang masih hidup, dia katakan, jangan dibunuh, berikan saja kepada dia. Dan Salomo mendapatkan pengertian bahwa dialah betul-betul ibu daripada anak ini. Hikmat yang luar biasa. Yang mengerti, amin. Persoalan-persoalan akan banyak kita hadapi. Masalah demi masalah akan banyak kita hadapi. Bahkan kita akhirnya bisa stres dan sebagainya. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dan dia akan memperoleh hikmat daripada Tuhan, dan dia akan terus berinovasi dan bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi mari, yang paling utama adalah kita harus mengalami inovasi, berinovasi dengan Tuhan, mengalami pembaharuan hidup. Jangan kita nggak ada bedanya dengan orang yang belum kenal Tuhan, tapi kita harus tampil beda. Hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi saksi, hidup kita jadi terang.
Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Dikatakan yang kedua, bagaimana kita terus mengalami inovasi. Dikatakan yang kedua, kita harus terus tekun. Kita harus terus rajin. Dalam Matius pasal 25, kita lihat ayat 14 sampai ayat 30. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerja sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu berlaba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Setiap kita semua manusia, dimanapun, suku apapun, kita ini sebetulnya begitu lahir, Tuhan sudah berikan talenta kepada kita. Yang mengerti kata amin. Ada orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 ataupun 2, kalau dia malas, tetap tidak akan berlipat kali ganda. 5 pasti tetap jadi 5, 2 pasti tetap jadi 2. Kenapa bisa berlipat ganda? Karena dia kerjakan. Yang mengerti kan amin. Dia rajin, dia setia. Tapi yang satu karena malas, dan akhirnya hidupnya tetap miskin dan tidak mengalami pelipat gandaan. Ketika kita hari ini, apapun talenta yang kita miliki, dan kita terus mengerjakannya sesuai dengan bidang kita, dan kita terus minta hikmat sama Tuhan, percaya saudara akan terus menemukan inovasi demi inovasi, dan saudara akan berkembang, dan saudara dan kita semua pasti akan terus dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat.
termasuk di dalam bidang pengembalaan. Pengembalaan kami di desa, memang ada sebuah produk, bukanlah produk baru, tetapi produk lama, atau mungkin program lama. Tetapi kami, di daerah kami, bahkan di kecamatan wilayah Ciseeng, kecamatan Paru, Gunung Sinuk, belum pernah diadakan. Yaitu apa? Pembuatan akte lahir massal. Kalau pengobatan gratis sering dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Buat lingkungan, pengobatan gratis. Kita bikin, misalkan di desa mana kerjasama dengan pemerintah desa. Belum lama kami buat yang namanya pembuatan akte lahir massal, tanggal 5 September. Karena dari daerah kami ke Pemda Bogor itu cukup jauh, dan dengan biaya cuma Rp10.000, karena ini peraturan daerah. Dan masyarakat berkata, waduh, alhamdulillah kita punya akte anak-anak kita. Kalau saya harus ke Bogor nggak punya waktu ke Pemda. Belum lagi biayanya lebih daripada 10.000. Ongkosnya udah berapa? Antrinya sehari udah berapa kali dia makan di sana. Dan kita buat sesuatu yang baru, yang belum pernah dibikin. Dan kita kerjasama dengan Dukcapil, kita kerjasama dengan yayasan, dan kita bikin di kantor desa Pergi Mekar, yang hadir, yang daftar 600 orang. Dan saat itu mereka sesuai dengan persyaratannya dan memenuhi semuanya, langsung jadi hari itu juga akte lahir. Sehingga apa? Gereja boleh jadi berkat. Yang mengerti kata amin. Sekalipun kita di kampung, sekalipun kita nih nggak punya modal, asalkan kita kreatif, kita membangun hubungan dengan yayasan, dengan Dukcapil, agar mereka mau kerjasama dan terlaksana, dan itu betul-betul jadi berkat. Yang tadinya nggak punya akte lahir, buat masuk sekolah, buat ke perguruan tinggi, dan mereka, masyarakat sana, khususnya anak-anak muda, semuanya sampai hari ini sudah banyak yang punya akte lahir. Bahkan buat mereka yang punya iman untuk jalan-jalan ke luar negeri, mungkin pergi umroh, itu harus punya akte. Untuk apa? Buat paspor itu salah satu harus punya akte. Dan lewat kegiatan ini, mereka akhirnya sangat bersukacita. Dimanapun kita ditempatkan, asalkan kita rajin, asalkan kita nggak males, asalkan kita kreatif, maka kita akan terus berinovasi, dan kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang luar biasa, sehingga apa? Menjadi berkat buat lingkungan kita, buat kota kita. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Amin. Dan percaya, sekali lagi, kalau kita sekali lagi terus rajin, semangat, on fire, Anda semua, kita semua pasti jadi orang-orang yang sukses. Dan yang ketiga dikatakan yang terakhir. Yang ketiga, Markus pasal 6 ayat 31. Markus pasal 6. Lalu ia berkata kepada mereka, pada murid-muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ketika Yesus memulai pelayanan di usia 30 tahun, dan dia terus dikenal oleh banyak orang, ada tanda-tanda mujizat terjadi. Yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Orang itu semakin kagum dengan Yesus. Baru dicatat, Yesus adalah 100% Tuhan. Yesus juga 100% manusia. Secara manusia, dengan tubuh manusia, dia pun perlu istirahat. Karena dikatakan apa? Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Ada kalanya inovasi itu bisa lahir ketika kita tuh sedang rekreasi, ketika kita sedang refreshing. Di kantor banyak pekerjaan. Orang kalau udah banyak pekerjaan, biasanya saraf-saraf itu tegang. Betul ya? Tegang. Ada kalanya kita udah susah mikir. Makanya kita perlu refreshing.
Perlu jalan-jalan bersama keluarga. Setuju nggak? Perlu kita refreshing, liburan sesuai dengan kantong kita. Mungkin yang kantongnya tebal bisa jalan-jalan ke luar negeri, menyendiri bersama dengan keluarga. Jangan ngurus pekerjaan terus. Perlu yang namanya itu tuh rekreasi. Ketika kita rekreasi, ketika kita sedang refreshing, biasanya suka muncul sesuatu yang baru. Otot-otot sudah mulai kendor, kita relax di dalam perjalanan atau di tempat hiburan. Ada kali muncul ide yang ngerti kata amin. Perlu refreshing. Memang kita butuh uang, tetapi jangan sampai kita kerja terus tanpa kita juga refreshing. Karena anak-anak pun butuh hiburan bersama dengan kita, atau istri atau suami butuh hiburan bersama-sama dengan kita. Yang setuju kata amin. Kita ini perlu refreshing. Amin. Dan saya percaya waktu kita melakukan ini, maka kita akan terus bersuka cita. Dan saya percaya maka hikmat pun, kreativitas pun akan muncul, ide pun akan muncul, sehingga kita terus berinovasi. Dan saya percaya sesuatu yang baru akan kita munculkan, dan kita akan terus dikenal, dan kita akan terus menjadi berkat buat banyak orang yang setuju kata kami. Jadi kalau refreshing, BTN, tolong kontak-kontak saya. Mau ikut nggak Pak Okan? Saya pasti hadir. Amin. Amin. Minimal inilah persekutuan kita. Bikin acara refreshing atau gathering kemana. Haleluya. Atau kalau enggak punya ide, nanti kita bikin panitia. Di kisah yang ada bikin refreshing, bikin acara. Ayo mau gabung enggak? Bisa saja. Dan di tempat kami, di kampung, daerah kampung, pedesaan, kalau yang namanya acara refreshing itu pasti senangnya luar biasa. Karena saya paham, mereka tuh kalau refreshing tuh jauh. Makanya kita selalu bikin acara, bikin panitia, buat jemaat gratis. Ada kala yang paling bayar tuh paling maksimal tuh 50.000. Ke Bandung dia bikin acara cuma 50.000. Coba kalau dia berangkat sendiri 50.000 bolak-balik dapat makan, bisa nggak? Pasti nggak akan bisa. Makanya kita bikin panitia. Dan puji Tuhan di tempat kami itu ada jemaat yang punya bus. Busnya pakai aja Pak Okan, kasih solar aja, beli solar aja, puji nama Tuhan, gratis biayanya, cuma biaya solar, sehingga jemaat itu bisa berangkat semuanya. Mereka sangat senang, yang luar biasa. Waktu acara refreshing itu banyak yang baru pada ikut. Yang baru tuh pengen ikut aja apa? Kita akrab di sana, akhirnya minggu berikutnya terus datang ibadah. Ada pertambahan jiwa baru yang mengerti kata amin. Jadi memang refreshing itu penting. Salah satu untuk menjangkau, mencari jiwa tuh ya kita bukan cuma sekedar khotbah, bukan cuma sekedar kita doa, tapi perlu juga acara refreshing. Perlu juga acara jalan-jalan untuk apa? Untuk menarik jiwa-jiwa baru yang mengerti amin. Dengan biaya yang sangat terjangkau. Dan biasanya kita para panitia menabur lebih banyak. Apalagi gembala, sekalipun kita nih masih belum dalam tahap ya diberkati, tetap menjadi berkat. Dan kita selalu komitmen dengan istri saya. Bahkan kemarin ada jemaat dari tempat kami jualan jauh di Mekarsari, Depok. Tiba-tiba waktu dia mau pulang dagang, dia dagang buat jajanan anak-anak sekolah SD. Pulang dihajar mobil, motornya hancur. Ketika kami dengar, kasihan sekali. Orang ini hidupnya tuh, aduh, latar belakangnya dan saudara sepupu kita menikah dengan orang disia-siakan oleh suaminya. Suami tidak pernah pulang, jarang pulang. Aman mertuanya pun diusir, akhirnya diceraikan. Jadi bagaimana orang yang tidak hilang? Saya terus berpikir minta rahmat sama Tuhan. Saya share dengan teman-teman di antar pendeta. Mulai ada yang menabur. Saya tabur dong 500.000, saya tabur 1 juta. Akhirnya kami bisa belikan dia motor untuk mengganti motor yang sudah hancur. Dan kita sewakan dia kontrakan rumah untuk 3 bulan ke depan. Sekalipun dia sudah diusir, dan dia tetap punya tempat bernaung.
dan dia tetap bisa beribadah karena di keluarga itu udah nggak boleh, karena udah beda iman dikatakan. Kamu udah nggak satu iman dengan kami, nggak boleh pulang ke rumah kami, kata orang tuanya. Maka kita nih harus berpikir dan minta hikmat sama Tuhan. Puji nama Tuhan, terkumpul biaya untuk beli motor, terkumpul biaya untuk dia kontrak rumah 3 bulan, dan dia sudah sehat kembali dan baru sudah mulai dagang kembali. Waktu saya lihat anaknya, saya nangis lihat anaknya. Anaknya usia kelas 2 SD, dia ada di pelukan ibunya, dan dia bingung mau pulang kemana. Tapi puji nama Tuhan, anaknya sudah kembali ceria, kembali sekolah. Dan kita percaya, waktu kita mengandalkan Tuhan, maka selalu ada jalan keluar. Amin. Mari kita harus berinovasi dengan Tuhan. Kita harus terus mengalami pembaharuan hidup kita, sehingga hidup kita itu menjadi berkat dimanapun berada. Ini yang Tuhan mau. Amin. Kalau kita nggak pernah mengalami perubahan hidup, nggak ada bedanya dengan orang dunia, bagaimana orang bisa percaya dengan perkataan kita? Tetapi kalau hidup kita sudah menjadi berkat, mengalami pembaharuan, baik perkataan, baik tingkah laku, baik karakter kita, maka kita akan terus membawa perubahan di sekeliling kita. Amin. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita.